nyari sekolah sendiri, naik angkot, sempat kecopet, macam-macam. Di Surabaya ya? Iya, Surabaya itu. Rahasianya apa sih Mas tim juara itu kalau dari pengalaman Mas Taufik di Persib Bandung dan Bali kemarin itu? Ya, rahasianya mungkin Selamat datang di podcast Persik 100%. Di sini kita akan membahas pemain-pemain Persik dan tim Persik di musim 2023-2024 menyongsong gelar juara lah paling enggak. Harus itu. Amin. Amin. Dan tamu pertama kita hari ini seorang pemain senior yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia dan beliau sudah datang meluangkan waktu untuk kita ajak ngobrol bareng. Ada Mas Taufik. Oh, siap. Selamat datang Mas. Selamat. Terima kasih Mas. waktunya di tengah pertandingan Persik. Ya. Bisa meluangkan waktu untuk datang di podcast Persik 100%. Siap. Terima kasih juga Ya. undangannya. Ya. Ini masih pemulihan Mas Taufik. Ya, ini sementara masih pemulihan Mm-mm. dan alhamdulillah juga perkembangannya luar biasa. Sudah juga gabung di tim, tapi juga dengan fisik dan pemulihan kondisi juga, dan sekarang juga masih penguatan sedikit-sedikit. Di paruh pertama mungkin bisa bermain atau masih nunggu paruh kedua? Ya, mudah-mudahan perkembangannya bisa cepat dan mudah-mudahan juga bisa bantu tim juga. Amin. Dan sudah Kita gatal doakan juga sih lah. kakinya. Oke, kita doakan. Kita flashback dulu Mas ke awal-awal Mas Taufik mengawali karir sebagai pemain sepak bola. Jadi kita sudah tahu semua Mas Taufik ini adalah putra daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Dulu masih Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Dan sekarang sudah ada Pemekaran, Kalimantan Utara. Di usia yang sangat muda kemudian merantau ke Surabaya, ke Pulau Jawa. Usia berapa Mas itu waktu itu? Itu kalau nggak salah waktu itu saya masih SMA. SMA Udah ya? merantau, iya, sekolah, masih sekolah. Pindah sekolah SMA. dari Tarakan ke Surabaya. Masih sangat belasan tahun berarti ya. 11-an tahun. Nah, itu kenapa nekat dan kenapa sangat berani sekali jauh dari lingkungan keluarga kemudian berani merantau ke Pulau Jawa? Ya, awalnya itu mungkin saya sudah senang ya dengan sepak bola. Di keluarga juga memang semua senang sama sepak bola. Terus waktu itu saya terakhir ikut Porda, Pekan Olahraga Daerah. Terus ada Piala Kesbang juga di Kalimantan. Dan waktu itu saya juga sempat mau masuk di mana? Diklat Mandau. Ya. Nah, waktu itu mungkin nggak masuk. Terus ada teman juga di sana dia bilang kamu punya potensi, mending kamu ke tempat ada keluarganya dia di Surabaya. Dia punya klub internal di Persebaya. Akhirnya saya situ izin sama orang tua, ngobrol sama orang tua, saya pingin jadi pemain. Ya, akhirnya orang tua sangat mendukung, support. Waktu itu juga masih sekolah kan. Ya, alhamdulillah orang tua ngizinin, sekalian saya pindah sekolah sekalian di Surabaya. Itu masih belia loh Mas. Ya, Kenapa sangat berani sekali? ya karena mungkin punya cita-cita juga ya, pengen jadi pemain. Terus juga banyak support juga dari teman-teman dan yang lain. Terus juga ya sempat ya namanya juga jauh dari orang tua kan, awal-awalnya masih dekat sama orang tua, sempat sedih juga, sempat tanggung juga, cuma mungkin saya punya kemauan besar di waktu itu. Tapi ada perencanaan nggak sih sebetulnya? Jadi misalnya saya gagal nih jadi pemain sepak bola, kemudian saya akan pulang kampung, atau waktu itu sudahlah saya nekat ke Surabaya, kemudian kalau misalnya gagal saya tetap di Surabaya. Itu ada nggak sih perencanaan seperti itu waktu itu? Waktu itu saya kan awalnya berangkat bertiga ya, sama saudara juga. Yang 2 orang ini dia ke Gading, ke Jombang, dia mondok. Nah, mondok di situ. Saya akhirnya di Surabaya ikut sepak bola. Ya, awalnya di situ juga sempat namanya kita baru adaptasi dan masih usia segitu kan Mas. Dan pastinya juga kita belum banyak, masih adaptasi dengan lingkungan, terus bahasa, dan teman-teman juga masih jauh dari orang tua, pasti masih kayak yang canggung, masih sedih juga kan kadang. Sempat juga akhirnya pingin cabut, pingin ke sama saudara juga, pingin mondok awalnya itu, cuma pikir-pikir ya harus ingat juga kata orang tua, harus sabar.
Terus juga di situ ada juga almarhum dulu yang punya klub bilang kamu di sini kalau pengen jadi pemain harus benar-benar sabar, harus benar-benar ini mentalnya harus kuat, harus benar-benar kerja keras. Ini ya mungkin di situlah cuma saya juga punya ini kan, mana ada kemauan pasti ada jalan lah. Itu saya benar-benar udah luar biasa lah ininya perjuangannya selama di sana. Tapi di awal-awal itu ada bayang-bayang, ini gimana kalau gagal, itu ada nggak sih seperti itu bayang-bayang? Ini masih usia berapa ya berarti ya? 17 ya atau 18 waktu itu? 17 tahun kan? Ya. Itu sangat belia Mas. Mungkin belum bisa lah mengambil keputusan usia-usia segitu. Cuma untuk bayang itu sih saya nggak ada kepikiran untuk kayak gagal atau gimana ya. Nggak saya ada cuma ya, jalanin aja, saya kerja keras di situ. Alhamdulillah tahun pertama waktu gabung di internal klub, saya udah masuk di Persebaya Junior seleksi. Sempat juga ya namanya berjuang di situ kan. Kita tahu sendiri di internalnya Persebaya sangat bagus ya. Mungkin paling bagus di Indonesia. Kompetisi internalnya. Nah, di situ juga kita langsung masuk, ada beberapa pemain yang dikirim dari klub. Untuk seleksi di Persebaya Junior, alhamdulillah sempat masuk. Sempat kecoret juga. Ya, sempat sedih ya, akhirnya kepantau juga di internal. Akhirnya sempat bagus main, dipanggil lagi. Di situ saya punya motivasi besar juga. Jangan sampai gagal lagi kayak gitu. Saya kerja keras. Alhamdulillah masuk di Persebaya Junior itu. Di Fatahillah ya awalnya? Waktu itu di Fatahillah. Di Fatahillah ya benar ya? Fatahillah itu divisi utamanya divisi utama Persebaya. Persebaya. Berapa tahun berarti di Fatahillah? Fatahillah kurang lebih itu 2 tahunan insya Allah. 2 tahun kemudian naik ke senior Persebaya ya? Persebaya Junior 2 musim suratin waktu itu kan. Akhirnya langsung masuk ke Persebaya Junior kepanggil. Saya termasuk yang mengikuti Mas Taufik sejak usia muda, dan mungkin usia kita inilah usia dekat ya. Nggak jauh beda. 86 kan? 86. Sama. Berarti sekarang 25 ya. Betul banget. Jadi saya mengikuti klub-klub Jawa Timur khususnya waktu itu. Harusnya Persebaya pasti karena Persebaya menjadi klub barometernya Jawa Timur. Dan saya masih ingat waktu itu Mas, mungkin Mas Taufik juga masih ingat karena ini pertandingan luar biasa untuk seorang Taufik. Gol melawan Arema Indonesia tahun musim 2009-2010. Masih ingat? Masih ingat. Dari mana tuh golnya? Itu jarak jauh sih itu. Jarak jauh ya. Itu kalau boleh cerita Mas, itu bagaimana proses golnya ketika di lapangan? Itu main di Tambak Sari kan? Iya. Di Gelora 10 November. 10 November. Awalnya itu sempat ya namanya kita partai derby ya, itu sangat ya pasti pemain sangat itu saya sampai sempat nggak tidur juga malamnya. Itu tim juara loh Arema. Tim juara iya. Betul. Itu juga memang tensi sangat panas. 1 minggu sebelum kita lawan Arema itu udah kayak manajer apa selalu datang ke lapangan, selalu ingatkan kita boleh kalah sama yang lain, jangan sampai kalah sama Arema. Sempat gitu terus. Pokoknya benar-benar kita fokus tuh lawan Arema, kerja keras di latihan itu luar biasa sama teman-teman. Sempat juga ada selek juga kita sama di latihan tuh sama teman. Waktu itu saya sama Nakata kalau nggak salah di latihan sama Diodang. Oh iya. Sempat ada waktu itu ya beritanya. Ada beritanya itu. Mungkin kita kerja keras kan. Taka ya namanya. Taka. Dari Jepang itu. Dari Jepang. Waktu itu sempat malam kepikiran terus lah untuk pertandingan besok tuh lawan Arema. Sempat nggak bisa tidur, pikiran untuk besok, bayangin aja saya harus main gimana ya, ada pemikiran kayak gitu. Dan akhirnya pas pertandingan itu benar-benar kayak udah lepas lah main di situ waktu itu. Karena juga saya juga kan selalu banyak nambah latihan sendiri kan, kayak syuting bola. Dari saya di klub internal terus latihan sendiri juga. Jadi setiap ada peluang momen yang benar-benar bisa saya shoot, saya shoot. Masih ingat tuh proses golnya? Siapa yang ngumpan? Yang umpan dari siapa ya kemarin itu? Tapi masih hafal ya semua pemain-pemainnya waktu masih itu hafal, ya? Masih hafal. Andi Odang ada. Andi Odang, John Takpor, Supriyono. John Takpor, oke. Korinus. Ada semua itu. Supriyono. Bek kanan. Tapi lupa siapa yang mengumpan awalnya. Umpan kok nggak salah John Takpor itu. John Takpor ya? Kalau nggak salah. Coba nanti lihat ya Mas. Siapa yang mengumpan. Dan itu salah satu gol indah yang pernah saya cetak. Ya alhamdulillah. Ingat sih berapa gol yang sudah dicetak di Liga Indonesia? Lupa ya? Lupa ya? Iya.
Nggak Sempat pernah juga punya lawan catatan ya? Persik di sini. Awal-awal pertama. Gol perdana itu. Sama jarak jauh juga. Jarak jauh ya? Iya. Itu gol perdana saya itu. Ya kebanyakan sih gol dari jarak jauh semua. Golnya. Dan itu waktu itu memang atmosfernya luar biasa kan? Iya, Antasari atmosfer ya? luar biasa tuh. Karena kan kayak Gelora 10 November itu kayak angker ya. Kalau tim tamu datang. Iya. Karena kan sport sudah Itu full di luar Arema penuh. tim yang luar biasa di Iya. bawah asuhannya Rene Albert kan. Ini update. Nah. Persibaya masih Danurwindo waktu itu. Waktu itu Iya kan, Danurwindo. Ikut Danurwindo. Arema ada Roman Camelo, Roman ya kan? Camelo, Bustomi. duo Singapura, Dua Singapura ya. Ridwan sama Alamsyah. strikernya Alamsyah. Top semua waktu itu Arema juga. Kipernya Kurnia Mega. Ya, masih muda sekali. Kita doakan Mas Kurnia Mega cepat sehat. Amin amin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Kurnia Mega, kemudian backnya siapa ya? Arema Purwaka ya. Purwaka Yudi ya, bener ya? Purwaka Yudi terus Jangka stopper tuh. Tim bagus dia itu waktu itu Arema. Ya, tim bagus. Tapi waktu itu memang ada ini nggak sih target untuk mencetak gol lawan Arema atau memang nothing tulus saja waktu itu? Nah, nothing tulus saja karena saja ya? yang penting kan sebagai pemain kita gimana tim menang itu aja. Mungkin ada momen kesempatan untuk kita gol ya kenapa tidak kan sebagai pemain. Peringkat berapa waktu itu Persibaya? 2009 2010. Itu sempat kan langsung masalah juga kan. Di 2009 turun itu langsung ada dualisme itu. Iya, ada dualisme ya. Iya. Terus Persibaya 27 waktu itu sama. 1927. Liku-likunya. Akhirnya kemudian pindah ke Persib Bandung. Persib Bandung itu ya 2014 dan itu gelar juara pertama bagi Mas Taufik di Liga Indonesia. Iya. Kemudian diikuti dengan gelar juara di Bali 2019 dan terakhir kemarin 2021 2022. Itu masih milik Mas Taufik berarti gelarnya Bali. Masih itu kan sempat dipinjamkan ke Persib ya? ke Kediri. Tapi kan karena status masih saya juga waktu itu di dalam tim. Status masih di Bali kan. Medali tetap dapat ya. Dapat. Misinya komplit. Berarti 3 gelar juara dengan 2 tim berbeda. Iya, berbeda. Rahasianya apa sih Mas tim juara itu kalau dari pengalaman Mas Taufik di Persib Bandung dan Bali kemarin itu? Ya, rahasianya mungkin di tim rasa kekeluargaannya kuat ya. Waktu itu saya di Bandung juga dan banyak pemain senior, junior dan asing bagus-bagus dan kita juga lihat pemain itu nggak ada bintang. Jadi benar-benar kompak sama coach juga Pak Jajang waktu itu kan. Jadi setiap ini kita benar-benar jaga banget kekeluargaan di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itu satu juga. Terus di latihan anak-anak benar-benar semua bersaing itu secara sehat lah. Benar-benar kerja keras di lapangan. Ya semua mengerahkan semua kemampuannya yang terbaik. Setiap pertandingan benar-benar kita selalu maksimal karena kan kita tahu kita berada di tim besar dan pasti tekanannya juga luar biasa kan. Di situ setiap pemain setiap melakukan game pertandingan pasti selalu memberikan yang terbaik. Di Persib waktu itu gak ada pemain bintang Mas? Kenapa? Gak ada pemain bintang di Persib waktu itu? Banyak pemain bintang-bintang senior, ada Bang Firman, iya kan? ada Ridwan, tapi kita anggap di tim itu semua sama. Jadi juga sama senior kan semua kita sama pemain muda sama pun semua jadi satu, benar-benar dekat. Dan saya rasain banget luar biasa kekeluargaannya kita juga dalam lapangan maupun luar lapangan kayak sebelum pertandingan kita ada sholat maghrib bersama gitu ya? benar-benar ini. Terus di luar juga itu kekeluarganya buat sama keluarga ngumpul selalu ada. Di Bali juga sama. Di Bali pun merasakan sama, seperti itu. Merasakan banget. Ya mungkin ada beda juga ya. Mungkin kayak pelatih juga kan. Iya. Saya tahu juga kayak Kuteko kan waktu di Bali saya sempat sama-sama dia juga di Persebaya. Yeah. Waktu itu kan sama Jackson dia pelatih fisik waktu di Persebaya. Mungkin dia udah tahu kultur sepak bola kita dan taktik dan ininya luar biasa buat tim. Saya rasain juga pengalamannya dia juga kan luar biasa. Jadi benar-benar pemain dituntut benar-benar kerja keras di latihan maupun di pertandingan. Jadi benar-benar setiap pertandingan benar-benar final dianggap. Dan Bali memang waktu itu secara
overall ya semuanya Iya, bagus lah, bagus, mulai ya. manajemen, kemudian supporter, Karena didukung itu kemudian, juga iya di kan, luar itu. finansialnya bagus, kemudian akhirnya juga Dapat merembet ke prestasi. motivasi pemain, Iya. prestasi. Jadi memang itu tidak bisa dilepaskan ya, Jadi antara lepas harus benar-benar finansial, kemudian manajemen yang bagus, Bagus, kekompakan pemain. juga bagus. Jadi harus semua, walaupun finansial dan lain bagus, tapi juga di tenis di lapangan juga kurang, pengaruh juga. Yang penting juga kita yang utama pemain kan, karena yang pemain yang main. Jadi benar-benar di tenis di lapangan kita benar-benar luar biasa kerja kerasnya itu sebagai pemain, karena kita punya tanggung jawab kan juga buat karir kita untuk kedepannya juga kan. Nah, itu. Di Persik apa juga sama sekarang dirasakan seperti Ya, yang dirasakan waktu saya di masuk- Persib dan Bali? Ya sama sih, aku waktu awal masuk ke Persik juga punya cita-cita kayak gitu juga ya. Saya sama kayak di tim lain, karena kita tahu sendiri kan tim Persik tim besar, dia punya 2 bintang. Betul. Dan pasti punya pengalaman yang luar biasa kan. Dan walaupun ya saya rasa juga semua proses ya juga banyak, semua sudah kerja keras, semua juga sudah berjuang, ya masih belum diberikan. Ya saya mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dan bisa berprestasi. Tahun ini yakin gak sih bisa juara, atau mungkin papan tengah dulu Ya, atau papan atas lah ya? sebagai pemain pastinya selalu ingin yang berikan yang terbaik lah, pastinya lebih baik dari tahun kemarin ya pastinya. Untuk kita bisa juara semua kan proses juga, pasti step by step, tidak bisa langsung kita bilang kita bisa juara. Tapi yang penting gimana pemain di lapangan, di latihan dia kerja keras, di pertandingan dia habis-habisan buat mendapatkan poin, itu nanti kita bisa rasain juga. Sama saya rasain di sebelumnya juga di lawan Persib, kita nggak bilang kita target juara apa semua, kita jalanin Itu ya, dengan proses. di awal-awal ya. Sama juga di Bali juga proses. Sudah di atas mungkin udah ini, nah situ kita tambah fight lagi kan, bisa fight lagi. Yang penting dari awal kita bisa berikan semua, Mengawali musim dengan baik dengan itu baik, sangat- itu yang utama. Iya. Sama mungkin ceritanya dengan Persik 2003 waktu itu, siapa yang akan Tahu ya. mengunggulkan Persik Iya, jadi benar. juara kan, apalagi tim promosi waktu Iya, itu. benar. Dan beberapa legend juga sama ceritanya dengan Mas Taufik. Iya. Kuncinya kekompakan Kompak, sebetulnya, iya. keluarga ya, betul kan? Meskipun di itu situ- susah, karena Betul ya. main bola kan banyak kesebelasan, jadi berpikirnya juga beda-beda apa semua, di mana kita bisa jadi satu, bisa jadi solid, kompak, itu yang lebih utama. Jadi kita tahu harus mengumpan ke siapa, semuanya Jadi sudah sudah jelas. ketemu kan chemistry-nya. Jadi kita hanya di lapangan sudah tahu karakter masing-masing, di luar lapangan kita tetap dekat, dimana kita tahu masing-masing. Jadi itu berkesinambungan, chemistry-nya ada. Dan sekarang Mas Taufik punya peran ganda di Persik, Mas. Iya. Ada sebagai pemain, kemudian menjadi staf kepelatihan ya di Persik Academy atau EDF Persik. IDF. Itu bagaimana sebetulnya membagi waktu antara pemain dan staf kepelatihan di Persik Academy? Ya pastinya kemarin juga dapat opportunity dari manajemen untuk membantu di IDF Academy. Ya pastinya saya sangat senang, karena juga kan saya juga sudah ngambil ke lisensi kepelatihan. Apa lisensi sekarang? Kemarin udah C. C ya? Rencana pengen ambil B lagi kan. Dan pastinya juga kan kita punya ambil ada ilmu pelatihan, pasti juga kita pengen ngamalkan juga kan, apalagi kita punya pengalaman dan lain-lain untuk pembinaan development pemain muda kan sangat luar biasa sekarang kan, animonya juga luar biasa, dan banyak pemain-pemain dari usia dini tuh punya potensial untuk bisa mereka menjadi pemain untuk masa depan. Pasti dengan tawaran itu saya juga sangat senang, dan untuk membaginya pasti mungkin juga saat ini juga saya masih belum 100% kan, jadi masih juga kemudian, dan saya juga bisa membagi waktu untuk bantu di IDF. Ini sudah mulai latihan yang Persik Academy? Ini masih belum masih Belum ya? proses untuk untuk pembukaan akademinya. Berarti main tetap jalan, melatih di Persik Academy tetap jalan? Tetap jalan ya. Mudah-mudahan bisa Ya. lancar lah semuanya. Seberapa potensial sih, Mas, sebetulnya pemain-pemain muda? Mas Taufik kan sudah di Persik 2 musim ya, Iya. dengan yang musim yang lalu. Seberapa potensial sebetulnya pemain-pemain muda di Kediri Raya khususnya, kalau melihat perkembangan? Kalau di saya lihat Kediri? perkembangannya pemain muda di khususnya di Kediri banyak ya, berpotensial. Saya juga sempat main-main di kampung-kampung, banyak kan di sini di Kediri kita tahu banyak
akademinya juga SSB-nya banyak ya. Kemarin juga saya sempat juga anak saya kan ikut di SSB Macan Putih. Nah, di situ juga banyak saya lihat banyak potensial pemain-pemain potensial. Nah di situ juga kita bisa gimana kan sekarang kan juga banyak regulasi baru juga kan dari PSSI kan untuk usia dini. Sekarang udah ada EPA juga Elite Pro. Nah, untuk perkembangan mereka jadi dari bawah untuk bisa menjadi pemain profesional kan sudah dijembatani lah, ada jalannya. Nah, sebagai kita pemain yang punya pengalaman juga kita bisa berikanlah ilmu kita juga, pengalaman kita buat anak-anak itu untuk bisa menjadi pemain, itu sangat luar biasa juga. Di Kediri Raya itu kan bukan hanya Kediri sebetulnya, ada kabupaten, kota, kemudian ada dari Blitar, kemudian anak-anak Tulungagung itu juga tahu Yongki Aryo. Itu kan anak Tulungagung iya. yang menimba ilmu di Persik Junior waktu itu ya. Skotnya memang ke arah selatan juga, ke daerah Blitar, kemudian Tulungagung dan Trenggalek mungkin sampai ke sana. Ya mungkin bisa sampai ke sana nanti. Nah kan juga ini kan dia kan luas kan, siapa aja kan mungkin. Tidak juga bisa menimba ilmu di Akademi DF nanti. Mulai latihan kapan? Belum ya? Belum ada jadwalnya ya? Belum ada jadwal, masih nunggu ini. Mudah-mudahan segera cepatnya. Nah ini sebagai pemain bola idealnya Mas, idealnya sebagai seorang pemain bola, Mas Taufik merasakan bahwa tidak ideal nggak sih waktu itu karena postur ya mungkin ya. Merasakan itu waktu masih muda. Masih muda ya pasti kita ngerasain ya, tapi nggak terlalu gimana karena juga kita lihat kan banyak pemain-pemain yang di luar juga kan posturnya nggak ideal tapi mereka bisa punya kemampuan kan. Dan itu saya juga punya berpikir sama dulu ada almarhum Pak Amang juga yang waktu saya di internal dia selalu ngomong jadi kita punya postur kurang tapi kita harus punya kelebihan di antara lain apalagi saya posisi gelandang saya harus punya kelebihan itu apa mungkin kita harus punya stamina yang bagus, fisik yang bagus, karena kalau kita lawan dengan fisik pemain-pemain besar kan mungkin ya kita kalah. Tapi kalau kita punya kelebihan, kita punya teknik, skill apa semua, kita punya stamina bagus pasti bisa lewatin. Kita bisa juga lihat kan, saya juga lihat kayak yang di Barcelona ada Xavi, Iniesta kan mereka nggak kecil ya memang ya di Barcelona ya. Messi, kemudian sekarang yang terbaru kan itu visi bermain sangat bagus, punya stamina bagus, fisik bagus. Gavi dan Pedri juga kecil juga. Jadi nggak jaminan buat pemain yang posturnya kurang ini enggak. Jadi gimana bukan halangan berarti. Bukan halangan. Jadi mereka gimana harus tetap kerja keras, tetap semangat dan harus punya kelebihan itu sendiri. Jadi harus punya kondisi bagus. Walaupun kita punya teknik, skill tapi kita ditunjangin itu susah juga. Karena takutnya ketika mereka ini punya postur yang memang kurang ideal sebagai seorang pemain sepak bola yang biasanya kan tinggi besar kemudian ototnya juga besar, itu kan akhirnya mereka minder dan akhirnya motivasinya berkurang untuk menjadi seorang pesepak bola. Saya rasa sepak bola sekarang bukan halangan sih dengan postur yang kita kurang ideal apa gimana. Sekarang gimana pemain bisa menunjukkan kemampuan dia di sepak bola dari teknik, skillnya apa semua. Jadi dengan itu bukan halangan. Sekarang udah banyak kan kita contoh-contohnya juga. Ketika sudah di lapangan itu apa sebetulnya yang dibutuhkan seorang pemain supaya mereka tetap ya kalau sudah di bermain lapangan bagus, Mas? Mungkin sebelumnya mungkin mereka harus punya kondisi bagus ya. 1 hari sebelum pertandingan mereka harus benar-benar fokus untuk pertandingan besok, benar-benar menjaga kondisinya, fisiknya, istirahatnya, makannya harus benar-benar itu dijaga. Karena kalau sudah di lapangan kita harus berikan yang terbaik kan buat tim, dan orang juga tidak mau tahu kita mungkin ada masalah apa gimana. Jadi harus benar-benar kita punya tanggung jawab benar-benar sebagai pemain profesional. Kalau di lapangan kita harus berikan 100% di pertandingan itu. Jadi sebagai pemain ya kita punya tanggung jawab di sebelum pertandingan kita harus benar-benar jaga kondisi dengan baik. Jadi itu benar-benar dari istirahat, makan dan lain-lain jadi kita habiskan pas di pertandingan. Jadi dan kita tidak punya mental yang bagus karena kalau kita kurang dari itu juga pengaruh kita di lapangan, hilang fokus dan lain-lain. Dan Mas Taufik termasuk pemain yang eksis sangat lama kan, sejak 2005 lah ya mulai ya benar ya, mulai muncul dan sekarang masih
dikatakan sangat eksis di sepak bola Indonesia. Ya alhamdulillah. Ada itu ada nggak sih rahasia khusus? Karena soal fisik kan pemain sepak bola itu Iya, ketika seorang pemain itu sudah memasuki usia 30 itu sangat rentan untuk macam-macam ya, cedera, kemudian pasti kondisi fisik sudah sangat jauh berkurang kan. Nah, akhirnya sebelum usia 35 biasanya sudah gantung sepatu. Dan sekarang sudah lebih dari 35. Sekarang 37. Saya kira 25 kemarin. Ya mungkin sebagai pemain kalau saya mungkin alhamdulillah sampai saat ini bisa masih bertahan, ya mungkin saya juga punya tanggung jawab ya sebagai pemain. Dan itu saya lakuin karena saya nggak hanya latihan di klub, di tim. Jadi saya juga punya tanggung jawab latihan sendiri di rumah. Itu saya rutin. Sebelum tidur pasti saya latihan skipping atau banyak lah kayak latihan sendiri di rumah. Jadi setelah itu baru saya mandi, baru tidur, istirahat. Bangun tidur pun sama. Itu setiap hari, Mas? Setiap hari saya lakuin itu. Karena saya kayak ya tanggung jawab kita, karena sekarang sepak bola kan sudah sepak bola modern, banyak pemain-pemain muda, apalagi pemain sekarang kan kencang-kencang. Nah, jadi kalau kita bisa sampai kondisinya kurang bagus, fisik kurang, itu sangat pengaruh. Jadi udah kebiasaan dari dulu sih saya, memang itu dari saya merantau itu waktu di klub internal Persebaya memang diajarkan sama almarhum dulu yang punya klub dari Fatahila, itu memang sering nambah sendiri latihan. Kadang waktu itu saya habis latihan di tim, saya nambah sendiri latihan jogging. Jadi selalu dapat PR latihan sendiri. Jadi udah kebiasaan sampai saya juga udah umur sekian ya tetap saya lakuin terus. Jadi sebelum tidur malam kadang saya latihan sendiri. Mau itu squat. Tapi jam berapa itu biasanya sebelum tidur malam? Biasa jam 9. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Apa jam 8. Pokoknya saya lakuin itu ketika tidur. Sudah tidak ada pertandingan ya? Kalau walaupun ada pertandingan saya tetap di kamar, maupun tidak harus kita di lapangan atau gimana. Kadang di tempat tidur kan kita bisa juga workout sendiri kan, tambah latihan sit up, push up atau penguatan, dan terus kita harus benar-benar dijaga. Termasuk ada pertandingan sore misalnya. Kan biasanya kalau sore selesainya kadang ya selesai pertandingan kita tetap istirahat kan. Itu enggak sebelum pertandingan aja. Habis pertandingan kita harus benar-benar rest. Ya, berarti kan rutinitas sebelum pertandingan tetap melakukan itu sih sampai saat ini alhamdulillah. Itu aja Mas kuncinya. Iya. Jaga itu terus istirahat sama makan yang utama. Itu sangat penting bagi atlet sepak bola. Saya juga ngerasain itu. Kalau kita sembarang juga pengaruh penampilan kita di lapangan, karena orang di luar sana kan enggak mau tahu. Kalau kita ada apa-apa mungkin kita kurang istirahat atau gimana. Ya apalagi sepak bola sekarang kan udah langsung. Enggak, kalau makan apa sih sebetulnya kalau makan? Ya makan mungkin bagi atlet ya jangan banyak yang kayak goreng-gorengan juga. Itu yang dijaga banget. Harus banyak air putih. Karena ini kebiasaan pemain Indonesia barangkali Mas yang bisa terbiasa dengan gorengan. Terus memang udah. Iya nggak sih, setuju gak? Makanan iya. Itu kebiasaan. Itu sejak muda memang sudah mengatur soal makanan juga. Enggak juga sih, kadang juga istri kan kayak saya sekarang kan juga kadang dia juga kalau masak kadang dibagi dua juga, diatur buat saya sendiri juga. Kadang ada waktunya juga mungkin bebas makan. Misalkan pas libur, nah itu kadang bebas. Enggak terlalu ini juga sih. Tapi kalau sudah dekat pertandingan apa semua benar-benar jaga. Karena pengaruh kita juga di lapangan. Kita mau main bagus, mau jaga benar ini ya kita harus korbankan itu, jangan membiasakan itu. Ini sudah ada ancang-ancang atau rencana pensiun nggak sih? Atau memang wah ini saya masih kuat ini sampai 4 tahun lagi saya masih kuat? Pensiun sih belum ada pemikiran. Belum ada ya? Iya, karena masih pingin main. Masih selama saya masih kuat, saya masih bisa pikir bisa masih ini, saya masih pingin masih main. Wah masih bisa 5 tahun lagi nih Mas. Amin, insyaallah. Kayak siapa itu? Ibrahimovic. Iya, 40 tahun. 40. Atau Totti 40. Gonzales saya kemarin berapa? 42. Siapa? Gonzales lebih dari masih ini. Iya ya, lebih dari 40 ya kemarin. 40 lebih lah ya Gonzales kemarin itu. Saya juga lihat kayak Mas Bima Sakti kan. Itu juga sering motivasi saya juga. Mas Bima sampai usia berapa ya kemarin itu pensiun? 40-an ya, 39 40 ya. Dia bagus tuh jaga kondisinya. Saya juga sering dikasih disupport dari Mas Bima Sakti juga. Gitu.
Sering komunikasi berarti dengan Mas Bima Sering. soal Iya. Terus saya menjaga masih- kebugaran. Iya, saya juga sering tanya-tanya kan. Dulu kan juga waktu saya masih di Persebaya banyak juga pemain senior kan. Ada Abah Bejo, Mursid, Anang Maruf, Mas Uston. Nah, kadang kita juga minta masukan dia juga. Nah, dari situ juga saya belajar banyak. Terus ada Mas Bima Sakti juga kadang ketemu ngobrol gimana Mas bisa jaga sampai saat ini bisa kondisi yang bagus kan, dia selalu jaga benar-benar kondisinya sangat luar biasa. Oh ini berarti bisa ini sampai usia 40 ini berarti. Amin, insyaallah. Atau bahkan lebih itu usia 45. Ada itu yang pemain Jepang Mas, tahu nggak? Striker itu. Sorry, Usia 50 itu dia 50, masih main. Masih kuat. Tapi kayaknya di dunia hanya satu deh kalau seperti itu. Masih kuat. Kecuali kiper ya. Kecuali kiper. Kiper ya. bisa lebih. bisa 45, bisa bahkan 46. Buffon masih main. Kemarin terakhir katanya ditawari yang ke Arab Saudi. Ya. Tapi kalau yang pemain non kiper itu yang agak Ya, beda fisiknya beda. memang. Harus benar-benar bisa menjaga kondisi kan kalau Harus benar-benar bisa jaga iya, kondisi. betul kan? Harus punya tanggung jawab sebagai pemain. Makanya sekarang kita juga terapkan kayak pemain-pemain muda harus punya tanggung jawab. Jadi benar-benar mereka hidupnya dengan sepak bola ya, dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi harus benar-benar. Itu sudah diterapkan Harus ke pemain situ. muda berarti seperti itu. Tanggung jawab seperti itu. Iya, harusnya mereka punya tanggung jawab sendiri kayak itu. Harus mereka tahu sendiri kan. Apalagi kan sekarang sepak bola kan pemain cepat. Banyak sekarang pemain kan, pemain sepak bola banyak. Dari Elite Pro apa semua cepat, beda zaman saya dulu juga kan. Nggak segampang sekarang naik ke profesional jadi pemain. Lebih mudah mana sih dulu dengan sekarang? Lebih mudah sekarang lah. Lebih mudah sekarang ya udah jadi profesional. Iya, cepet kan. Kita lihat sendiri kan banyak pemain-pemain, ada lagi yang muncul. Ada lagi. Ya. Jadi sekarang gimana pemain itu tetap biar dia eksis harus punya tanggung jawab besar. Jangan sudah naik cepat puas atau udah sombong atau gimana, cepat lagi hilang. Itu yang nanti akan diterapkan di Persik Academy seperti itu ya. Insya Allah pastinya. Pasti Soal tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab benar. Kalau mereka benar-benar hidupnya pengen dari sepak bola ya harus punya tanggung jawab besar. Karena banyak juga kan sekarang pemain-pemain muda potensial dan akhirnya Cepat naik, cepat cepat hilang. naik. Cepat Kemudian hilang. dia Turun cepat lagi. tenggelam. Iya, tenggelam. Nah, benar. Padahal waktu itu mungkin dianggap sangat potensial Iya. ya, dianggap sangat berbakat lah. Iya. Tapi ketika sudah memasuki profesional Nah, bisa tenggelam. cepat puas. Banyak ya Mas faktornya seperti itu. Banyak. Kita bisa lihat lah banyak faktor-faktor kayak gitu. Jadi mereka gimana mereka bisa eksis, jaga performa mereka, terus kerja keras, nggak cepat puas, terus tambah latihan sendiri juga yang utama itu. Jangan hanya ngandelin di tim. Nah, itu Susah loh ternyata. susah. Jadi pemain bola ternyata susah. Susah aja pemain sepak bola. Enak pas tekan tuh. Betul. Persiapannya kan benar-benar kita Bahkan di balik itu sangat luar biasa. Luar biasa kan, perjuangannya kan. Perjuangannya luar biasa. Dari saya juga merantau nyari sekolah sendiri, naik angkot, sempat kecopet, macam-macam. di Surabaya ya. Iya, Surabaya itu udah macam-macam. Kadang ingat orang tua juga, kadang waduh, perjuangan luar biasa. Uang saku dulu masih dikirim berarti dari orang tua. Dulu saya sempat berpikir kan enggak pingin dikirimin orang tua, benar-benar pingin mandiri. Jadi setiap mungkin ada uang saku dari klub dikasih uang jajan apa dari Di internal uang sudah saku. dikasih uang saku ya. Ada dari Persebaya Junior. Saya simpen. Banding saya buat bayar sekolah SPP saya, bayar sekolah di situ. Jadi benar-benar pingin mandiri, enggak mau ngerepotin orang tua sih waktu itu saya. Berpikiran di situ waktu itu. Berarti sama sekali tidak pernah dikirim uang saku. Enggak pernah saya. Selama merantau di Surabaya? Selama di rantau Surabaya. Belum pro ya itu ya? Iya, belum. Dia ada sedikit pasti saya tabung. Alhamdulillah kan saya juga cepet kan langsung alhamdulillah masuk ke senior, langsung ada kontrak. Nah, di situ saya sedikit-sedikit nyicil, beli motor, biar sekolah, terus ngasih orang tua, alhamdulillah pelan-pelan. Alhamdulillah dapat kontrak lagi, saya sekolahin adik saya yang perempuan di Universitas Unesa itu di Surabaya. Unesa. Di klub internal sudah besar Mas? Kenapa? Waktu itu sudah besar itunya gajinya di internal. Internal belum. Masih kecil ya? Belum. Di Persebayanya. Kalau di internal kan cuma kita dikasih uang saku aja. Uang saku ya? Uang itu saku. cukup. Ya alhamdulillah cukup-cukupin.
Karena tadi kan tanpa uang saku dari orang tua. Iya. Kadang kita kan juga di klub kan kita yang di rumah di internal kan almarhum Pak Amang kan kita juga dikasih makan, ada kadang dikasih uang buat makan apa semua. Yang penting makan, tercukupi, kadang nggak boleh, ya itu yang utama buat gizi. Yang lain-lain kan alhamdulillah sekolah kan dapat dispensasi juga. Oh iya ya, biasanya pemain bola ini sering Iya, dapat dispensasi. Makanya cari sekolah yang mudah memberikan dispensasi. Dispensasi, lancar bolanya, lancar sekolahnya. Kalau di Kediri SMA 8. Kediri ya. Itu SMA-nya para atlet. Bagaskara. Oh di situ semua. Nadio. Oh iya, Nadio. Risna. Terus kenal Habibi? Habibi Kediri. Kurang tahu tuh. Nggak tahu ya. Dulu dia salah satu pemain muda potensial Kediri. Sekarang jadi pelatih di Persidikap. Oh sekarang. Oh. Semuanya Kalau lihat orang yang ngerti mungkin. Ngerti. Tahu mungkin. Ngerti pasti. Jadi ya memang kehidupan seorang atlet kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi pendidikan juga sangat penting. Penting ya. Betul kan? Benar. Menyeimbangkan itu gimana Mas? Pendidikan dan sekolah sepak bola itu. Kalau zaman saya dulu sulit ya, susah. Mesti kayak ada jadi korban. Karena kita pagi udah latihan, terus siang kan pagi saya latihan di internal di klub, terus siang kita harus udah ke Persebaya Junior, terus sore latihan lagi. Kadang kalau udah habis latihan kan dapat dispensasi sih, habis latihan baru bisa masuk sekolah. Tapi udah kalau di sekolah kan udah tinggal capeknya, kadang udah teler, udah ngantuk, udah benar. Kadang harus jadi korban, kadang itu gimana kita pintar-pintar. Ini juga, waktu saya juga ujian nasional itu lulusan SMA itu saya juga kan waktu itu AFC kan Persebaya berangkat sambil bawa buku juga, belajar pesawat, belajar di kamar, dan ujian sendiri itu nyusul. Ini loh yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang ya. Iya. Bagaimana perjuangannya itu. Perjuangan sekolah tetap jalan supaya tetap lulus ya kan. Kemudian latihan juga nggak bisa ditinggal. Nggak bisa. Bener kan? Terus latihan. Tapi selesai Mas ya sekolahnya. Alhamdulillah. Terus. Kalau sekarang harus benar-benar jalan. Sekolah penting buat juga mereka di sekolah, karena di sepak bola kan butuh kayak mereka cara berpikir cepat, EQ-nya harus kita ada juga di sepak bola kan. Jadi sekarang harus sepak bola sama sekolah penting dua-duanya. Harus sama-sama ada. Wawasan juga sangat penting. Sepak bola sekarang modern harus punya ini juga. Betul. Mereka harus cepat. Cara ambil keputusan dan lain-lain, jadi IQ-nya harus benar-benar ini. Dan di sepak bola juga mereka juga mungkin nggak ada dapat kan di sekolah, mungkin mereka merasakan kebahagiaan, senang, sedih, terus kekompakan, kebersamaan. Itu juga ya berkesinambungan sih, harus jalan sama-sama. Karena mungkin ya dari angkatannya Mas Taufik di Fathahillah, berapa sih yang akhirnya jadi pemain profesional? Di Fathahillah nggak semua kan? Nggak semua. Kalau nggak salah cuma waktu itu sempat ada senior saya juga kiper itu, sempat juga pernah cuma semusim. Terus yang lain-lain. Mas Endra Pras itu angkatan? Pras beda, sama tapi beda klub internal. Satu angkatan tapi dia ya? duluan dia. Oh duluan dia. Duluan dia Endra Pras. Zaman itu dia duluan dulu dia. Saya waktu di internal bareng masih saat ini paling Selamat Nur Cahyo. Oh Selamat Nur Cahyo. Ya, Selamat Nur Cahyo. Yang lain-lain sudah. Nah itulah kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang bagus juga. Kasihan ketika tidak jadi pemain profesional ya. Benar. Itu ada nanti di kurikulum sepak bola usia dini seperti itu ya? Kurikulum ada. Jadi kan nggak semuanya mungkin potensial ya. Iya. Ada yang mungkin ini lebih ke akademik ini. Atau ini cocok ini sih pemain sepak bola. Itu memang sudah ada ya seperti itu. Kalau dulu mungkin zamannya Mas Taufik belum ada. Tapi kalau mungkin sepak bola yang lebih modern itu sudah diarahkan. Harus pendidikan. Iya, pendidikan penting, sangat penting. Harus jangan sampai mereka nggak lupakan itu pendidikan itu. Meninggalkan sekolah demi sepak bola. Demi sepak bola salah. Pendidikan sangat penting. Jadi sama-sama sepak bola sama sekolahnya
harus jalan dua-duanya. Oh, ini lebih susah lagi nih. Mm-mm. Kalau Sedangkan sepak bola modern kalau kan pemain dulu ceritanya kan memang mereka meninggalkan sekolah ya. bisa rata-rata meninggalkan ya. sekolah kalau dulu. Sepak bola sekarang harus benar, sepak bola modern dua-duanya harus ada. Sekolahnya jalan, sepak bolanya juga. Kan dibutuhkan kan mereka cara berpikir, mereka ngambil keputusan dan lain tuh penting sekarang sepak bola sekarang. Tuh, zaman dulu beda. Segala ini udah ditinggal. Sekolah nggak terlalu ini ya. Saya juga gitu sih waktu Dulu itu. ya? Wah ribet lah pokoknya susah. Harus ada jadi korban. Dulu dikorbankan salah satu. Salah satu ya. Kita dua-duanya susah juga, stres. Nah, untungnya jadi pemain bola. Alhamdulillah jadi pemain bola. Orang tua dulu kan paling pikir apa mau jadi apa jadi pemain bola. Tapi kalau sekarang udah nggak beda. Kalau sekarang kan industri kan banyak juga apa pengusaha-pengusaha muda kan udah masuk di sepak bola juga kan. Betul. Nah, sekarang. Dan ini kalau sudah menjadi staf kepelatihan di Persik Academy, artinya pensiunnya di Persik Kediri nih. Ya insya Allah mudah-mudahan saya ikut alurnya aja. Mudah-mudahan bisa pensiun di sini, alhamdulillah. Masih lama loh mas. Masih iya, lama masih loh. lama makanya itu. Sepak bola kan kita nggak tahu kan. Gimana ininya. Yang penting mana jalannya, ya, diikutin aja. Mudah-mudahan barokahnya di situ. Tapi betah ya di Kediri? Alhamdulillah betah. Panas betah atau dingin? Ya sejuk-sejuk. Nggak panas nggak dingin ya di sini. Enak aja. Ya sini Kota- berarti kayaknya indikasi deh pensiun di sini deh. Amin, insyaallah. Dan menularkan ilmu sepak bolanya ke pemain-pemain muda di Kediri. Insyaallah, amin. Target juara nanti di EPA? Di EPA belum tahu ini nanti ke depannya nih. Untuk EPA siapa-siapa ini kan belum Belum ada ya? omongan. Iya. Kalau target ya pasti sebagai pelatih ya pasti pengen yang terbaik lah. Pengen terbaik ya pasti. Persik belum pernah ya juara. Karena EPA. memang baru baru promosi 2020 kemarin. Iya. Belum pernah ada sejarahnya. Dulu sama kan dengan Persibaya internal itu. Internal. Iya kan? Di sini ya. Iya. Iya dulu kan internal. Sekarang udah. Karena persyarikatan Dulu masih suratin. betul. Rata-rata seperti itu. Yalah suratin. Ya surat. Kalau EPA belum pernah juara. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Mas Taufik, terima kasih Sama-sama. sudah berbagi banyak hal tentang sepak bola dan semoga sukses di Persik Kediri. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih.